Waalaikumsalam. Definisi singkat itu gini, waddamul kharij min fardil mar'ati ala sabili sihhati, yaitu darah yang keluar dari kemaluan perempuan atas jalan yang sehat. Dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhan fa'tadilun nisa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathurna ila akhir ayat. Al-Baqarah 222. Adapun hukum berwudu pas darah sedang keluar, ya kan? Pas haidnya itu hukumnya haram. Tapi kalau darahnya sudah berhenti, sudah putus, nak mandi gitu kan, nah itu diperkenankan, disunahkan untuk berwudu. Sunnah itu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Atau ma'yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ala tarkihi. Yang nyobaca tuh yang pertama tuh pengertian haid gitu. Haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang sehat. Itu tuh yang nyobaca pertama tuh pengertian orang haid gitu. Terusnya masuk ke dalil yang yas'alunaka 'anil mahid, bertanyalah engkau kepada orang-orang yang haid. Jadi tuh itu tuh coba kau buka artinya yang ayat itu tuh lebih ke tidak boleh mendatangi wanita haid gitu, haram hukumnya gitu dah. Karena kita memang nggak boleh kalau lagi haid itu nggak boleh bersetubuh gitu. Tapi bersetubuh, kalau sudah suci baru kita dekati gitu kan. Terus dia bilang kalau darahnya itu waktu lagi haid, lagi darahnya itu mengalir, haram wudhu gitu. Dari mana menjelaskan itu? Tidak nyambung, merasa aku tidak nyambungnya. Tapi entahlah, mungkin kecuali keluarkan mungkin tafsiran ayat itu mungkin beda lagi tafsirannya dari ulama lain gitu. Tapi tidak ada menerangkan di situ. Terus tiba-tibanya kalau misalnya sudah berhenti haid itu tersebut, baru itu baru disunahkan gitu. Tapi sedangkan kita mandi kita kadang mandi kan, sebelum berarti kita tuh lah merasa kita tidak haid lagi, kita mandi itu berwudu, terus mandi. Tapi kan kadang keluar lagi gitu, wudu tuh lagi kan keluar. Kadang kita sudah mandi wajib, tapi nyatanya keluar lagi besok paginya gitu, itu sama aja hukumnya itu. Berarti bolehlah kalau kita lagi haid tuh wudu. Tapi kan artian dari boleh itu kan kita tidak berpahala ngerjakannya, kita tidak berdosa meninggalkannya. Jadi itu sah-sah, tidak do sunnah, tidak kita buat hukumnya sekedar boleh lah gitu. Oke, langsung Bayo. Oke, yang pertama, iya betul. Aku baca definisi haid dalam kitab Matan Goyah wa Takrib, sesuai yang diminta sama adek itu. Nah, yang kedua, adek itu minta dalil yang berkaitan dengan haid di dalam Al-Quran. Mungkin dia nak buat artikel atau apalah gitu kan. Nah, ya aku sebutlah yang aku tahu yang ada kaitannya dengan haid itu Al-Baqarah 222. Di sekolah kalian gagal paham, nggak gitu salah paham. Ayu tu ngiro aku make Al-Baqarah 222 itu untuk mengharamkan berwudu pas lagi haid. Padahal posisinya pas itu aku cuma nyebutin surah di dalam Quran yang berkaitan dengan haid. Gitu yang ketiga, aku mengaminkan, aku setuju. Ayu ini mengatakan Al-Baqarah 222 itu lebih kelarangan bersetubuh pas lagi haid. Memang betul. Sekali lagi, aku nyebut surah itu bukan sebagai dalil haramnya berwudu pas haid, tetapi aku cuma nyebutin surah di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan haid. Oke, paham ya? Tuh. Yang keempat, mohon maaf nih ya. Yas'alunaka itu jangan diartikan bertanyalah. Sebab kalau diartikan bertanyalah itu jadinya fil amar, perintah. What is fil amar? Itu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa dalat ala talabi syai' fil mustaqbal. Sedangkan kalimat yas'alunaka itu fil mudhari. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa qaranat bi zamanil hal awil istiqbal ma'a subuti harfil mudhara'ah fi awwalihi. Yang perlu digarisbawahi,
ma'asubuti harfil mudhara'ah fi awalihi. Fi'il mudhari' itu didahului huruf mudhara'ah yang 4. Nah, ana itu hamzah, nun, ya dan ta. Nah, yas'alunaka itu didahului huruf ya. Itu artinya didahului huruf mudhara'ah. Maka yas'alunaka itu fi'il mudhari', bukan fi'il amar gitu. Hati-hati yuk. Mungkin ayu ini grogi, kami terlalu ganteng kan. Aduh, macet. Nih, yang kelima, ayu ini ngomong. Kalau sudah mandi, keluar lagi, berarti bolehlah kita berwudu. Nah, ayu ini terlalu ngebut dalam mengambil kesimpulan hukum, istibatul ahkam. Ayu di dalam literatur fikih itu sudah jelas, sangat-sangat jelas penjelasan ulama. Aqallul haidi yaumun walilatun wa aktaruha 15 yauman. Itu kan redaksinya. Dan umumnya situn aw sabun yaum bilayaliha. Ada perlulah terjemahkan, ayo pahamlah itu. Nah, adapun batas suci antara aqallut tuhri bainal haidataini, batasan suci antara dua haid itu 15 yauman. Nah, ayo bolehlah buka kitab-kitab semisal Fathul Qorib, Bajuri, Anatul Talibin. Nah, ayo hitunglah di situ masa haidnya. Itu masa haidnya supaya tahu iko darah istihadah atau masih darah haid gitu. Semua itu sudah lengkap dalam kitab ulama itu. Tinggal disantap lagi. Itu yuk. Oke, yang keenam, ayo ini ngomong mubah, boleh hukumnya wudu pas lagi keluarnya. Pertanyaan awak tuh, siapa yang ngatakan boleh? Tunjukkan siapa. Aku mengatakan haram wudu pas lagi keluarnya, itu pendapat sebagian ulama. Kalau ayo pendapat siapa? Nah, kalau ada pendapat imam lain, oke, awak terima. Kenapa? Sebab karena itu kan masalah furu'iyah. Jadi perbedaan pendapat itu lazim, sudah biasa dalam fikih. Kita tuh harus tegas dalam akidah, tapi toleransi dalam furu'iyah. Kalau akidah mutlak, aku, ayu, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Tambahlah lagi An-Nahdiyah, NU. Diakui atau tidak, ngaku dulu warga NU. Yang ketujuh, ya. Kalau kita tengok-tengok syarat wudu, enggak usah jauh-jauh. Kitab Safinatun Najah, dikatakan di situ di antara syaratnya wudu itu asyrutul wudu'i, ada al-islamu, ada at-tamyizu, ada an-naqa anil haidi wan nifas. Nah, ini nih suci dari haid dan nifas. Itu salah satu di antara syaratnya sahnya wudu itu suci dari haid dan nifas. Artinya apa? Kalau syarat sudah tidak terpenuhi, otomatis tidak sah. Karena syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum berlangsungnya sebuah perbuatan. Sedangkan sah itu ma yajtami'u fihi rukun wa syarat, yaitu terhimpunnya rukun dan syarat. Nah, ikut syaratnya enggak beres, dipastikan tidak sah. Ingat yuk, at-talabbus bil ibadati fasidah haram. Beribadah dengan ibadah yang kita tahu itu tidak sah tapi tetap dilaksanakan, maka itu haram. Udah tahu haid tetap sholat, haram. Udah tahu haid tidak sah wudu, masih juga wudu, haram. Main-main itu namanya. Yang terakhir nih, Ayu juga sempat bilang, kata Ustaz Adi Hidayat boleh. Nah, boleh kirimkan linknya. Itu asli, baru sekali kok aku debat soal haid dengan cewek. Jadi pengalaman terunik sepanjang hidup. I love you.